Sejumlah halte Transjakarta hangus terbakar akibat ulah orang tidak dikenal pasca aksi demonstrasi beberapa saat yang lalu. Kini operasional Transjakarta disebut berangsur pulih dengan membuka sejumlah mikrotrans. Lalu sejauh mana pemulihan ini berjalan dan bagaimana upaya terus mensosialisasikan Jaga Jakarta. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza. Selamat sore Pak Welvizon, apa kabar? Selamat sore, Mas Bram. Baik. Baik, luar biasa, Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir, Pak Wilfison. Jadi sejauh ini data kami paling tidak ada 7 halte yang hangus terbakar. Jadi sejauh ini sudah seperti apa, sejauh mana pemulihannya begitu, Pak? Iya, jadi dampak dari unjuk rasa sebelumnya ada 6 halte yang menjadi korban terbakar dan bersama dengan semua stakeholder kami dibantu dari Pemprov DKI tentunya, juga dari TNI dan juga dari beberapa unsur di SKPD. Halte-halte itu sudah dibersihkan dan pekerjaan untuk perbaikan sudah kami mulai lakukan dan kami targetkan halte-halte yang mengalami kerusakan ringan besok pagi sudah bisa kita gunakan secara fungsional. Sedangkan yang kerusakan berat kita targetkan dalam waktu seminggu sudah kembali bisa digunakan secara fungsional. Tentu belum semaksimal sebelumnya, kami mohon maaf nanti jika masih fasilitasnya masih kurang, tapi kami pastikan layanan bisa tetap dijalankan dengan baik. Oke, Pak Welvizon, jadi artinya ketika Anda mengatakan ada yang memang rusak berat, butuh waktu seminggu, artinya halte-halte tersebut tidak bisa melakukan pemberhentian, masyarakat tidak bisa naik dari titik itu, atau kemudian ada semacam spot sementara begitu untuk sebelum akhirnya bisa digunakan kembali? Iya, jadi sementara proses perbaikan untuk yang mengalami rusak berat, ada sekitar 4 halte yang mengalami rusak berat. Ini sementara tidak bisa kita gunakan, jadi pemberhentian nanti kita tidak bisa lakukan di titik tersebut. Namun dari sisi layanan, sampai hari ini semua koridor, 14 koridor sudah beroperasi dengan normal kembali. Semua layanan mikrotrans 98 rute juga sudah beroperasi normal. Dari total 240 rute, 236 sudah beroperasi dan 4 rute saat ini sore ini dalam proses persiapan. Jadi kita targetkan pagi semua rute layanan sudah bisa beroperasi dengan baik. Oke, soal 4 rute tadi Pak, yang kemudian memang masih dipersiapkan, apakah kemudian nanti ada semacam mungkin rencana cadangan begitu yang disiapkan besok hari Senin akan banyak orang menggunakan apalagi di pagi hari begitu? Iya, jadi 4 rute ini sudah dalam proses persiapan dan apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemarin, selama seminggu ke depan dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 7 September, Pemprov DKI menggratiskan atau Rp1 untuk layanan Transjakarta dan juga MRT. Jadi mulai hari ini masyarakat yang menggunakan Transjakarta itu sudah dengan tarif Rp1. Oke, baik. Oke, terkait dengan mikrotrans yang Anda tadi sudah sampaikan pula begitu, Pak Welvizon. Jadi artinya pemaksimalannya akan seperti apa? Apakah ada penambahan titik tertentu, terutama mengcover yang belum siap tadi begitu? Iya, untuk mikrotrans semuanya sudah beroperasi normal 100%. Jadi semua rute sudah beroperasi. Ada 4 rute, 4 rutenya adalah 4 rute non-BRT yang sebenarnya ada beberapa alternatif bisa menggunakan layanan lintas koridor yang ada ataupun layanan di BRT ataupun mikrotrans. Jadi bisa kita sampaikan layanan Transjakarta sudah beroperasi normal kembali, bahkan tidak hanya itu, Pemprov DKI malah memberikan tarif khusus selama seminggu ke depan dengan tarif Rp1, sedangkan untuk mikrotrans tetap dengan tarif Rp0. Oke, Pak, dalam analisa Anda dan juga teman-teman Transjakarta begitu, apakah dengan tarif yang Rp1 tadi itu akan menambah jumlah secara membludak pada hari kerja esok, atau jangan-jangan dengan kebijakan WFH di banyak perusahaan, di banyak instansi itu sebetulnya juga mengurangi beban Transjakarta pada seminggu ke depan begitu? Iya, jadi tarif Rp1 bukan untuk menambah jumlah pelanggan sebenarnya, tapi karena sebagian dari fasilitas kita
belum optimal untuk melayani karena ada beberapa yang mungkin dalam proses perbaikan, maka Pak Gubernur dan Pemprov DKI mengambil kebijakan untuk memberikan tarif khusus ataupun insentif bagi pengguna layanan Transjakarta. Oke, baik. Demikian, Pak. Baik, Pak Welfison, jadi terkait itu dan juga bagaimana kampanye soal Jaga Jakarta, apa yang kemudian bisa dimaksimalkan Transjakarta mensosialisasikan pada masyarakat mengguna dengan baik, dengan bijak pada minggu depan? Iya, ya saat ini kita di Pemprov DKI dan juga Transjakarta sebagai bagiannya, kita menggaungkan hashtag Jaga Jakarta. Jadi karena Jakarta ini adalah milik kita, tempat kita tinggal, tempat kita hidup, sehingga kita perlu menjaga Jakarta. Dan terutama salah satunya adalah halte. Halte ini adalah tempat singgah dari ribuan langkah orang untuk meneruskan perjalanan, dan ini merupakan aset publik yang menjadi salah satu fokus dalam layanan Transjakarta, dan tentu keberadaan halte ini menjadi milik bersama yang kita juga harus jaga bersama. Oke, atau kemudian ada rencana penambahan pengamanan begitu pada titik-titik krusial yang berkaca pada kejadian minggu lalu, Pak Welfison? Iya, di beberapa titik kami juga dibantu oleh TNI, ada tambahan personil yang kita tempatkan di titik-titik yang beresiko lebih tinggi, tentunya untuk memastikan agar layanan kita tetap bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa melayani masyarakat dengan nyaman. Oke, Pak Welfison, terakhir. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini, dengan kemudian hashtag Jaga Jakarta, dengan pemulihan yang masih berjalan seminggu ke depan, artinya Transjakarta menargetkan jumlah yang sama atau dalam perkiraan akan menurun atau meningkat sebetulnya jumlah penumpang di minggu depan? Iya, dari sisi operasional kami menyiapkan secara penuh. Jadi biasanya kita melayani lebih dari 1,3 juta pelanggan di hari kerja dan sekitar 800 sampai 900 pelanggan perjalanan di hari Sabtu dan Minggu, dan kami menyiapkan dengan jumlah armada yang sama, mengantisipasi agar tetap bisa memberikan layanan yang baik bagi masyarakat Jakarta, apalagi juga dengan tarif khusus, dan tentu juga dengan campaign yang selama ini digunakan untuk kita bisa menggunakan public transport sebagai salah satu pilihan terbaik untuk mobilitas di Jakarta. Oke, baik. Tentu doa kita bersama agar pemulihan cepat selesai, bisa kembali digunakan oleh masyarakat luas, begitu. Terima kasih atas waktu Anda, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Bapak Welfison Yuza, telah bergabung sama kami. Selamat sore. Selamat selalu, Pak. Terima kasih Mas Bram. Selamat sore.